Selamat pagi, selamat siang, selamat malam eh, kepada Bulta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester kami, yaitu tentang desain basis data dari retail shop. Kami dari kelompok 8. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah George David, lalu ada Muhammad Aziz Sutawijaya, lalu saya sendiri Parulian Simatupang, lalu ada Yogi Cahyono. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu latar belakang dari perancangan basis data kami. Penerapan teknologi informasi mendorong pertumbuhan toko retail yang sangat pesat, sehingga menghasilkan kebutuhan akan kesediaan dan pengelolaan inventaris yang terstruktur dan efisien. Basis data yang dikelola dengan baik tentu saja akan membantu retail shop untuk melakukan pelaporan dan analisis bisnis tanpa menghadapi masalah seperti ketidakkonsistenan informasi. Maka, perancangan basis data yang baik menjadi hal yang penting untuk mempermudah proses transaksi toko kepada pelanggan. Oleh sebab itu, perancangan basis data mampu menjadi pemecah persoalan utama dalam pengelolaan data toko retail online dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akses yang cepat. Dengan sistem basis data yang terintegrasi, toko retail online dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Lalu, rumusan masalah dari perancangan ini. Pertama, di sini bagaimana perancangan basis data dalam toko retail online menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakkonsistenan data, integritas data yang rendah, dan kesulitan dalam integrasi dengan sistem yang lain. Ketidakkonsistenan sering terjadi ketika data inventaris atau transaksi disimpan di berbagai lokasi dengan format yang berbeda, menyebabkan kesalahan informasi yang menghambat pengambilan keputusan. Selain itu, skala data yang terus bertambah menuntut basis data yang mampu diskalakan, sementara keamanan data pelanggan menjadi prioritas untuk menghindari kebocoran informasi. Batasan masalah dari perancangan basis data kami, yang pertama, merancang basis data untuk retail yang beroperasi secara online. Lalu yang kedua, pembahasan akan terbatas pada pengembangan model Entity Relationship Diagram atau IRD dan EER sebagai metode perancangan basis data. Tujuan dari perancangan basis data ini yang pertama, menganalisis kebutuhan basis data untuk merancang basis data retail online shop. Yang kedua, untuk mengembangkan model entity relationship diagram yang efisien. Yang ketiga, merancang sistem yang menjaga keamanan dan integritas data melalui kontrol akses dan manajemen transaksi. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk implementasi dan pengelolaan basis data yang baik guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam operasional toko retail online. Lalu yang kelima, merancang sistem database yang mampu mengoptimalkan kinerja dengan mengurangi waktu akses data. Dan penting dalam sistem retail yang memerlukan respons cepat untuk transaksi, pemrosesan pesanan, dan laporan penjualan. Oke, selanjutnya ada eh, Enhanced Entity Relationship, di mana dalam perancangan basis data online retail shop kali ini, kita memiliki 7 dari relasi yang ada, yaitu relasi membeli, membuat, membayar, menjual, memproses, bekerja, dan melakukan. Di mana relasi-relasi ini berhubungan dengan tujuh berhubungan dengan 7 dari entitas yang ada juga seperti produk, pelanggan, pesanan, pembayaran, toko, staf, dan pengiriman. Di mana produk banyak dari produk dapat dibeli oleh seorang pelanggan dan juga banyak dari pelanggan dapat membeli berbagai macam produk. Dari pelanggan juga dapat membuat sebuah pesanan di mana sebuah pesanan dibuat oleh seorang pelanggan. Di mana ketika pelanggan membuat sebuah pesanan nantinya pelanggan tersebut dapat melakukan pembayaran di mana pembayaran dilakukan oleh seorang yang melakukan pemesanan. Selanjutnya, ada pembayaran
yang diproses oleh staf, di mana banyak pembayaran diproses oleh staf dan seorang staf memproses banyak pembayaran. Selanjutnya ada toko yang mempekerjakan seorang staf, mempekerjakan banyak staf dan seorang staf bekerja di satu toko dan juga toko menjual banyak produk serta banyak produk dijual dalam satu toko. Selanjutnya, hmm, yaitu seorang staf melakukan banyak pengiriman dan juga pengiriman dilakukan oleh satu orang staf. Nah, setelah kita menentukan rancangan entitas diagram sebelumnya, kita dapat mentransformasikan ke dalam bentuk LRS, di mana bentuk LRS ini merupakan bagian yang lebih rinci, merupakan bagian yang lebih rinci karena sebuah entitas dan atributnya sudah tergambarkan secara langsung, seperti pada gambar yang ditampilkan. Setiap entitas sudah memiliki atributnya masing-masing beserta dengan relasi yang memiliki hubungan kardinalitas banyak ke banyak atau many to many yang tabelnya juga dipisah seperti pada tabel menjual dan juga tabel membeli. Nah, setelah itu kita merubah dalam bentuk LRS sebelumnya ke dalam bentuk tabel, di mana bentuk tabel ini digunakan untuk menaruh isian-isian yang ada pada kategori-kategori yang ada dalam tabel itu sendiri. Seperti sebelumnya, jadi tabel yang ada ini adalah bentuk lanjutan dari LRS sebelumnya, di mana jumlah dari tabel yang ada juga akan sama dengan jumlah yang ada pada LRS-nya itu sendiri. Seperti ada tabel produk, tabel membeli, tabel pelanggan, tabel pesanan. em, Boleh di next. Ada tabel pengiriman, tabel pembayaran, dan sama seperti tabel RRS sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada DBMS terpisah dari aplikasi. Retail online shop ini menggunakan MySQL sebagai model basis data. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang memungkinkan database dikelola secara terpisah dari aplikasi. Menurut Alvia dan Waseso, pada tahun 2020, pemisahan ini memungkinkan pengembangan memodifikasi aplikasi atau struktur database tanpa saling memengaruhi, mendukung fleksibilitas, skalabilitas, dan interoperabilitas sistem. Keuntungan utama pendekatan ini adalah fleksibilitas pengelolaan data. Pengembangan dapat memodifikasi aplikasi tanpa harus mengubah struktur basis data atau sebaliknya. Selain itu, pendekatan ini mendukung skalabilitas di mana basis data dapat diakses oleh banyak aplikasi berbeda secara bersamaan, meningkatkan interoperabilitas dalam sistem berbasis teknologi informasi. Oke, di sini tuh ada DBMS yang digunakan itu. Yang pertama itu ada faktor teknis, yang kedua ada faktor ekonomi, lalu yang ketiga itu ada faktor politik organisasi. Yang pertama itu ada faktor teknis. Jenis DBMS itu berdasarkan permasalahan ditemukan solusi untuk menangani kebutuhan sistem, maka relational database management system adalah basis data yang sesuai. RDBMS adalah basis data yang menggunakan model table untuk menyimpan data dan mendukung integritas data dengan aturan
Lalu RDBMS yang cocok untuk data yang terstruktur dan relasional seperti data pelanggan, produk, dan transaksi dalam online toko retail adalah MySQL. RDBMS bekerja dengan menentukan relasi antara setiap table, di mana setiap table mewakili sebuah entitas seperti pelanggan, produk, pesanan, transaksi, dan sebagainya. Lalu di sini ada struktur penyimpanannya. DBMS menyimpan data pada disk storage yang dikelola dalam beberapa komponen seperti table, index, patch, storage engine, dan temporary storage. Komponen ini untuk menentukan efisiensi akses dan menyimpan data. Jalur akses yang baik diperlukan untuk mengefisiensi kecepatan akses data. Pada data yang berukuran besar dapat membuat waktu respon yang cepat. Lalu ada tipe antarmuka pengguna dan programmer. Yang pertama itu ada pengguna. Pengguna akhir atau end user biasanya tidak memiliki keterampilan teknis yang mendalam dan membutuhkan antarmuka yang mudah digunakan untuk mengambil, memasukkan, dan menganalisis data tanpa perlu pengetahuan SQL yang rumit. DBMS yang menggunakan graphic user interface untuk menyediakan antarmuka visual yang mudah dipahami. GUI memudahkan penggunaan dengan menjalankan query dan melihat data tanpa mengetikkan perintah SQL, cocok untuk mengelola data untuk menjalankan query sederhana. Lalu ada yang kedua itu ada programmer. Programmer atau developer membutuhkan antarmuka yang memungkinkan kontrol penuh atas database dan akses untuk melakukan operasi yaitu create, read, update, dan delete, otomatisasi dan integritas dengan aplikasi lain. Command line interface lalu memungkinkan untuk mengelola database dengan menjalankan query kompleks dengan efisien. Lalu saya juga memberikan akses penuh ke database dan fleksibilitas tinggi untuk menjalankan berbagai perintah SQL. Lalu di sini ada tipe bahasa query-nya, yaitu berdasarkan permasalahan ditemukan solusi untuk menangani kebutuhan sistem, maka relational database management system adalah basis data yang sesuai. RDBMS adalah basis data yang menggunakan model table untuk menyimpan data dan mendukung integritas data dengan aturan ACID. Lalu RDBMS yang cocok untuk data yang struktur dan relasional seperti data pelanggan, produk, dan transaksi dalam online toko retail adalah MySQL. RDBMS bekerja dengan relasi antara setiap table, di mana setiap table mewakili sebuah entitas seperti pelanggan, produk, pesanan, transaksi, dan sebagainya. Oke, baik. Dilanjut ke faktor ekonomi. Nah, di faktor ekonomi ini ada biaya penyediaan perangkat lunak. Jadi biaya yang mencangkup seperti biaya lisensi DBMS dan software tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung DBMS, seperti tools manajemen dan analitik. Nah, biaya ini akan bergantung pada jenis DBMS, yaitu open source. Lalu ada biaya pemeliharaan. Nah, di biaya pemeliharaan ini mencangkup perawatan berkelanjutan DBMS termasuk update keamanan, perbaikan bug, dan meningkatkan versi perangkat lunak. Pemeliharaan ini juga dapat mencangkup biaya dukungan teknis dari vendor DBMS ataupun kontrak outsourcing pemeliharaan. Lalu yang ketiga ada biaya penyediaan perangkat keras. Nah, biaya penyediaan perangkat keras ini mencangkup server fisik ataupun infrastruktur cloud yang dibutuhkan untuk menjalankan DBMS. Untuk kebutuhan besar seperti perangkat keras yang handal, kapasitas penyimpanan tinggi, dan prosesor cepat diperlukan, yang dapat menambah biaya investasi awal. Lalu ada biaya konversi dan pembuatan database. Biaya konversi dan pembuatan database ini misalkan ada jika data sebelumnya sudah ada dalam format lain, biaya konversi meliputi proses migrasi ke format DBMS yang baru, penyesuaian struktur database,
dan pengujian untuk memastikan integritas data. Selain itu, biaya pembuatan database baru mencakup desain dan pembangunan tabel, relasi, indeks, dan aturan keamanan. Next. Dan ada biaya untuk personalia. Nah, biaya untuk personalia ini termasuk gaji dan tunjangan untuk personil yang bertanggung jawab terhadap administrasi database, pengembangan, dan pemeliharaan. Personalia ini seperti database administrator atau DBA, developer, dan staf IT lainnya. Sangat penting untuk kelancaran pengoperasian DBMS. Next. Lalu ada biaya pelatihan. Nah, biaya pelatihan ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengguna akhir dan programmer memahami cara menggunakan dan mengelola DBMS dengan benar. Biaya ini mencakup pengadaan sesi pelatihan ataupun workshop serta materi pelatihan. Lalu ada biaya pengoperasian. Nah, biaya ini mencakup misalnya ada listrik, pendingin untuk server, biaya jaringan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga agar sistem DBMS tetap berfungsi optimal. Lalu ada faktor politik. Nah, di faktor politik ini yang pertama ada struktur data. Nah, struktur data, pengelolaan struktur data yang dikolaboratif sangat penting untuk menghindari konflik antar departemen. Setiap divisi memiliki kebutuhan data yang berbeda, seperti divisi pemasaran yang fokus pada data pelanggan dan divisi logistik yang memerlukan data inventaris. Jadi tanpa standar yang jelas, ketidaksesuaian data dapat menghambat efisiensi. Lalu ada manajemen perlu menetapkan standar yang jelas dan melibatkan seluruh divisi dalam menentukan struktur data yang sesuai. Lalu ada personel yang terbiasa dengan sistem lama. Nah, kesulitan beradaptasi dengan sistem baru adalah tantangan umum dalam organisasi. Personel yang terbiasa dengan sistem lama cenderung enggan beralih. Solusinya adalah dengan menyediakan pelatihan intensif dan komunikasi yang transparan serta melibatkan mereka sejak tahap perencanaan agar mereka merasa memiliki sistem baru tersebut. Lalu ada ketersediaan layanan vendor. Nah, pemilihan vendor ini dapat memicu konflik antar divisi seperti perbedaan prioritas antar IT dan keuangan, transparansi dalam proses pemilihan vendor sangat penting. Jadi untuk membentuk komite lintas departemen untuk mengevaluasi vendor secara objektif dapat membantu memilih solusi yang memenuhi kebutuhan teknis dan bisnis secara adil. Baik, selanjutnya ada penerapan basis data terdistribusi. Nah, pada retail online shop, penerapan yang kita gunakan adalah basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah sistem di mana data disimpan di beberapa lokasi fisik yang terpisah, tetapi dikelola sebagai satu kesatuan sistem. Nah, sehingga basis data terdistribusi ini lebih cocok untuk online retail shop yang toko offline-nya ini memiliki beberapa cabang, sehingga tabel-tabelnya juga bisa dialokasikan dengan lebih efisien. Berikutnya ada penerapan replikasi data. Replikasi data adalah proses membuat salinan data di beberapa lokasi untuk memastikan ketersediaan tinggi, keamanan sistem, dan akses yang cepat. Nah, fungsi dari replikasi data ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga dengan adanya replikasi data ini,
sistem ini akan selalu available walaupun kapasitasnya tidak maksimal sehingga setiap pengguna dari online retail shop ini nantinya juga akan tetap bisa mengakses server walaupun hasilnya itu mungkin sedikit lebih lama sehingga prosesnya akan memakan waktu namun penggunaan servernya jauh lebih efisien. Selanjutnya ada penerapan fragmentasi. Fragmentasi data adalah proses membagi data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau fragmen berdasarkan kriteria tertentu seperti wilayah geografis atau fungsi spesifik. Boleh di next? Nah, dalam fragmentasi pada online retail shop, kami menggunakan fragmentasi vertikal dan fragmentasi horizontal. Pertama, saya akan membahas tentang fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal dilakukan dengan memilih kolom-kolom tertentu dari sebuah tabel berdasarkan kebutuhan query atau penggunaan data. Seperti berikut. Sebagai contoh, saya mengambil data nama barang dan harga dari tabel produk dengan alasan digunakan untuk menampilkan informasi sederhana terkait barang beserta harga tanpa atribut lain yang tidak relevan. Query untuk memanggilnya adalah dengan memanggil select nama barang dan harga dari tabel produk dengan pada relational algebra atau aljabar relasional kita menggunakan uh, projection nama barang harga dari tabel produk. Nah, selanjutnya ada fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal ini dilakukan dengan memilih baris-baris tertentu dari tabel berdasarkan kondisi tertentu yang relevan. Seperti pada contoh, saya mencari produk dengan kategori makanan pada tabel produk. Alasannya mempermudah pengelompokan data produk berdasarkan kategori untuk keperluan analisis atau penjualan produk makanan. Dengan query select all from produk where kategori adalah makanan dengan relational algebra atau aljabar relasional sebagai selection seluruhnya dari kategori yang merupakan makanan dari tabel produk. Nah, berdasarkan contoh yang tadi sudah dicontohkan dari tabel produk seperti gambar yang di atas, kita mendapatkan hasil fragmentasi vertikal dan fragmentasi horizontal seperti pada gambar, di mana fragmentasi vertikal terdiri dari nama barang dan harga, dan fragmentasi horizontal berisi seluruh isi dari tabel produk, namun hanya memanggil yang kategorinya adalah makanan. Baik, selanjutnya adalah perangkat lunak pembangunan aplikasi dari basis data kami. Nah, DMM untuk aplikasi DMM sendiri karena terpisah, kami menggunakan MySQL karena kemampuannya dalam mengelola data yang besar serta mendukung transaksi ACID untuk konsistensi data. Lalu untuk perangkat lunak pendukung, kami menggunakan XMPP untuk menjalankan Apache, MySQL, dan PHP secara lokal. Lalu HeidiSQL sebagai alat administrasi visual untuk mengelola database MySQL. Untuk teknologi front-end, kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan framework Bootstrap untuk desain yang responsif. Lalu untuk framework pengembangan, kami menggunakan Laravel untuk framework PHP yang efisien, serta untuk mendukung integrasi dengan MySQL, karena memiliki sintaks yang juga sederhana. Lalu untuk alat analisis dan pelaporan, kami memakai Tableau, yaitu dengan bertujuan antarmukanya juga intuitif dan visualisasi data yang kompleks. Lalu Power BI, yaitu integrasi dengan aplikasi Microsoft lain yang memungkinkan analisis mandiri tanpa keterlibatan IT. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu basis data yang terstruktur dengan baik menggunakan ERD dan LRS serta MySQL sebagai DBMS mendukung operasional toko retail online yang efisien. Penggunaan replikasi dan fragmentasi data memastikan akses cepat, ketersediaan, dan skalabilitas sistem. Kolaborasi lintas departemen dan pelatihan yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Oke, saran untuk proyek ini yaitu untuk
optimalisasi sistem, disarankan menerapkan keamanan yang lebih lanjut dengan enkripsi dan kontrol akses berbasis peran. Pemanfaatan alat analitik seperti Power BI atau W dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif dan pelatihan diperlukan untuk memastikan pelatihan intensif diperlukan untuk memastikan akses mudah bagi pengguna. Evaluasi sistem secara berkala penting untuk menjaga relevansi dan efisiensi operasional. Next. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bila ada kata yang salah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.